We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Deck the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don't we now our ugly sweaters? Fa la 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 la. So much better when we're together. Fa la 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 la. Good tidings we bring to you. Good tidings. Don't you go breaking my heart. I'm only done putting it all back together. It's a Christmas kind of love. I only want it if it means it's forever. It's a Christmas kind of love. I only want it if it means it's forever. Shalom jemaat terkasih dalam Yesus. Selamat pagi. Selamat beribadah pada hari ini 24 Desember 2023. Dengan wajah yang segar dan senyum ceria, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Saya undang jemaat untuk bersatu sejenak. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat pujian pembukaan. Hai mari berhimpun.
Bersamaan dengan 4 lilin menyala di depan kita, arak-arakan jemaat Kristen memasuki Minggu Advent yang keempat. Kita mengalaskan ibadah Minggu Advent yang keempat dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Persilakan duduk. Mari kita membawa ibadah ini di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami panjatkan kepada Allah yang hidup, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang senantiasa bersama-sama dengan kami setiap hari, selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, tak putus-putusnya puji-pujian kami lantunkan kehadirat-Mu, karena Engkau terlalu baik bagi kami. Ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan, yang hanya debu semata. Layakkan kami Tuhan untuk memasuki ibadah ini dan menerima firman dan pulang membawa berkat-Mu Tuhan. Berkati pembawa firman-Mu Tuhan yang akan membawakan tema Allah mendekat, umat melekat. Sehingga kami boleh pulang membawa sukacita daripada-Mu menyambut Natal esok hari Tuhan. Lawatlah kami Tuhan, penuhi tempat ini dengan kuasa-Mu Roh Kudus. Kunjungilah mereka yang belum bisa beribadah dan jamahlah mereka yang sakit Tuhan. Biar kami bersama-sama bersukacita pada saat ini di dalam hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami beribadah. Amin. Sebagai nats pembimbing kita terambil dari Yesaya 52 ayat yang ke-7. Nats pembimbing Yesaya 52 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang menggambarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Ini adalah berita tentang berita damai dan keselamatan, yaitu Mesias, yang namanya akan disebut Yesus,
karena dialah yang akan membawa perdamaian manusia, dengan dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Jemaat yang terkasih, mari kita menyambut pendamaian yang dari Allah itu dalam wujud bayi Yesus dengan mengangkat pujian sukacita sambil berdiri. Hai dunia, gembiralah. Rajamu penebus. Hai dunia, lupakanlah Rajamu penebus. Hai bumilah gunung Rama, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia. Janganlah dosa menetap di ladang dunia. Sejahtera penuh berkah, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dialah Raja semesta, besar dan mulia. Dialah Raja semesta, besar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Saya persilakan duduk. Pembacaan hukum kasih terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri dengan tulus dan sungguh-sungguh, sejalan dengan ini kita harus menunjukkannya dengan memperlakukan seperti apa yang kita inginkan. Oleh karena itu hal yang paling utama, kita harus mengasihi Allah lebih dari diri kita sendiri. Karena dialah Yehova yang tak ternilai kasihnya, tak ternilai pengorbanannya, dan yang jauh lebih baik dari diri kita. Selain itu kita juga mengasihi sesama manusia yang sama-sama diciptakan oleh Allah. Namun kita seringkali lalai dan abai terhadap perintah Allah ini. Marilah kita memohon pengampunan dari Tuhan dengan mengangkat pujian pengampunan dosa. Bila aku renung dosaku.
Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita akan memohon doa pengampunan dosa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah Sang Maha Kasih dan benar. Kami mengakui kesalahan dan dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, sebab besar kesalahan itu. Kasihilah kami ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sadar akan pelanggaran kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan Allah kami, sumber sukacita kami. Amin. Jemaat terkasih, dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Saya persilakan duduk. Sebagai berita anugerah dan petunjuk hidup baru, karena kita sudah diampuni dosanya, terambil dari Efesus 2 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Tembok pemisah Allah dengan manusia adalah dosa. Dosa adalah jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Tetapi Yesus telah lahir ke dunia untuk menebus manusia dari dosa dengan kuasa darahnya di atas kayu salib, sehingga manusia tidak terpisah dari Allah. Sungguh besar anugerah Tuhan, segala puji bagi Tuhan. Jemaat, mari kita mengakui iman rasuli kita bersama umat di sepanjang abad. Saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, bersama-sama mengucapkannya, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk. Mari kita persiapkan tanah hati kita untuk ditabur dengan benih firman Tuhan oleh Bapak Pendeta. Mari kita siapkan nanti dengan mendengar firman Tuhan dengan mengangkat pujian PKJ 258, Ku ingin selalu dekat padamu. Tidak ku takutkan segala
gelap perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara ini ku derita, damai menanti di surga baka. Oh juru selamat, pegang tanganku, bimbing aku, itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, Tuhan Yesus, pegang. Oh juru selamat, pegang tanganku. Oh juru selamat, pegang tanganku, bimbing aku, itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, Tuhan Yesus, pegang tanganku. Kami ingin selalu dekat padamu ya Allah. Karena kami rapuh, kami ringkih, dan tidak mampu berjalan sendiri tanpa kekuatan-Mu. Terlebih bila saat kami berjalan dalam kegelapan, di dalam keletihan kami membutuhkan terang yang daripada-Mu dan kekuatan daripada firman-Mu yang meneguhkan, yang menuntun, yang mencerahkan kami. Karena itu Tuhan, bimbinglah kami semua dengan Roh Kudus-Mu di dalam pemberitaan firman-Mu, agar hati kami diteguhkan, pikiran kami dicerahkan, dan kehidupan kami tertuntunkan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat pertama sampai 14 yang demikian bunyinya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia.
Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan yang memelihara dalam hidupnya. Amin. Saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini adalah Allah yang mendekat, umat yang melekat. Saya tidak tahu apakah saudara-saudara pernah membaca sebuah tulisan atau barangkali memiliki tulisan semacam ini. Tak seorang pun sanggup mengatakan kapan jarum jam ini akan berhenti. Mungkin besok, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Sekarang adalah satu-satunya waktu yang kita miliki. Jangan disia-siakan. Manfaatkanlah hidup ini dengan baik. Bekerja sungguh-sungguh. Sediakan waktu untuk yang kita kasih. Dekatkanlah diri pada Yang Maha Kuasa dan beribadahlah sungguh-sungguh. Jangan pernah berkata, besok kan masih ada waktu, aku bisa melakukannya besok. Karena setiap saat jarum jam itu dapat berhenti. Jangan bangga dengan handphone canggih, karena alat komunikasi yang menyelamatkan kita adalah doa. Jangan bangga dengan rumah mewah, karena rumah terakhir kita adalah kubur. Jangan bangga dengan gelar, karena gelar kita yang terakhir adalah almarhum, almarhumah. Jangan bangga dengan mobil mewah, karena mobil terakhir kita adalah mobil jenazah. Jangan sombong dengan tempat tidur yang nyaman, karena tempat tidur yang terakhir adalah peti mati. Bangga dengan Sang Pencipta, karena segala pemberian yang baik berasal dari Yang Maha Kuasa, dan anugerah dan berkat berasal dari Allah Pencipta langit dan bumi. Pernah saudara membaca atau mendengar tulisan semacam itu? Apa pesan dari tulisan yang bijak ini?
Saudara-saudara, kalau kita membaca, kita resapkan baik-baik, kita simak dengan teliti, maka tulisan ini ingin mengajak kita untuk menyadari bahwa di dunia ini memang ada banyak hal yang penting yang dimiliki oleh kita dan penting serta bisa dicari oleh kita. Nama baik, semua yang ada pada kita, jabatan, HP, motor, mobil, rumah, semua bisa dicari dan boleh dicari. Tetapi jangan sampai kita kehilangan yang terpenting dan yang terutama sebelum jarum jam itu berhenti, sebelum saat kita dipanggil oleh Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu kapan jarum jam hidup kita itu berhenti. Sekarang, besok, tahun depan, tidak ada yang tahu. Dan oleh karena itu tulisan tadi ingin mengajak kepada kita bahwa carilah yang terpenting meskipun banyak hal yang penting. Dan siapa yang terpenting itu? Banggalah dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan, yang dikatakan daripadanya lah segala yang kita cari, yang kita kejar, yang kita upayakan itu berasal. Semuanya itu asalnya dari Dia, Sangkan Parani Mati. Jadi asal dan tujuan hidup kita dalam bahasa dan ungkapan Jawa. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa Tuhan? Apakah yang bukan Tuhan itu tidak penting? Apakah yang bukan Tuhan itu tidak berharga? Oh, tentu sangat-sangat penting. Semua yang ada di dunia yang bisa kita peroleh, yang bisa kita cari, yang bisa kita usahakan, yang bisa kita perjuangkan dan menjadi hak kita, itu sangat penting. Kita boleh punya HP, dari yang sederhana sampai yang tercanggih. Kita boleh punya sepeda motor, mobil yang mewah, rumah sederhana sampai rumah yang mewah, yang elit. Semua itu penting, tetapi bukan yang terpenting. Semua itu perlu, tetapi bukan keperluan utama dan pertama kita. Semua berharga, tetapi tidak abadi. Karena apa? Karena semua ditelan waktu, semua dilindas batas. Ketika jarum jam berhenti, semua yang ada itu akan habis. Hanya Tuhan yang abadi, dan di dalam Dia hidup kita menjadi berarti. Maka jangan lari menjauhi Dia. Di samping tidak mungkin, juga tidak berarti. Sebab Tuhan itu selalu mendekat kepada kita. Saudara-saudara sekalian, peristiwa Natal adalah cara Allah untuk menyatakan kedekatannya kepada kita. Setelah dengan berbagai cara dan di dalam sepanjang sejarah manusia, Allah menyatakan dirinya dengan berbagai cara. Kalau kita lihat pada surat Ibrani, hari ini saya ingin mengangkat sedikit, membuka-buka kitab yang lain. Pada Ibrani pasal 1, bagaimana Allah dengan berbagai cara dan sepanjang sejarah manusia
menyatakan dirinya. Ibrani 1 ayat yang pertama dan kedua. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara-saudara, Allah pernah menyatakan diri pada zaman dahulu melalui para nenek moyang kita, melalui para nabi, berkomunikasi, dan kemudian komunikasi itu dikomunikasikan kepada umatnya. Dan dari umat Allah yang terpilih itulah kita mendapatkan berita itu. Lalu Allah juga menyatakan diri bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada alam, melalui alam ciptaannya. Di dalam Mazmur 19 ayat yang pertama, ayat yang kedua, Mazmur 19. Ayat yang kedua, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita ini kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Saudara-saudara, Allah bukan hanya menyampaikan beritanya kepada manusia melalui para nabi, juga Allah mengungkapkan dirinya melalui alam. Saudara-saudara, pernah tidak malam hari kita berdiri di lapangan atau di depan rumah dan melihat ke langit? Langit yang begitu luas, luar biasa. Dengan mata telanjang kita baru melihat bungkus lapisan yang paling dangkal. Kalau kita lihat melalui teleskop yang Hubble maupun James Webb itu, langit itu tidak terukur, luar biasa. Nah, ini oleh pemazmur dikatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah. Kita tunduk merasa debu di hadapan kemuliaan kebesaran semesta yang luar biasa. Dan kita mengatakan bahwa tidak mungkin ini terjadi dengan sendiri. Pasti ada tangan yang menciptakannya. Dan itulah saudara-saudara cara Allah mengungkapkan kemuliaannya, yaitu melalui ciptaan. Dan dalam Mazmur ini kalau kita baca pada ayat ke-8, maka melalui ciptaan dan juga Tauratnya. Ayat ke-8 dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat, dan seterusnya. Jadi melalui ciptaan dan Taurat itulah umat manusia bisa menyaksikan kemuliaan Allah. Dan yang ketiga, saudara-saudara, pada Mazmur 98 ayat yang pertama, 98 ayat yang pertama, di sana dikatakan begini: nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Saudara-saudara sekalian, Allah menyatakan diri melalui tindakan dalam sejarah. Dari 3 ayat ini, saudara-saudara, maka Allah mau mengungkapkan
merasakan jati dirinya, mengungkapkan bukan hanya jati dirinya, tetapi juga karyanya, tentang siapa dia dan apa yang dia lakukan. Nah, tindakan-tindakan Allah ini oleh orang-orang teologi seringkali disebut sebagai pernyataan umum. Allah menyatakan dirinya, mengumumkan dirinya bahwa dia hadir, mengungkapkan dirinya siapa dia. Jadi Allah yang tidak nampak, Allah yang tidak kelihatan di balik realitas ini, ternyata Allah yang eksis, Allah yang ada melalui kesaksian para nabi, melalui alam, melalui peristiwa sejarah, tindakan-tindakan Allah. Itulah Tuhan yang Maha Baik. Dia hadir, tidak absen, tidak membiarkan umatnya sendiri dan sendirian. Saudara, negara disebut absen, negara tidak hadir ketika ada warga yang diintimidasi oleh kelompok yang lain, ibadah dipersulit, bahkan yang sedang ibadah dibubarkan, Natalan atau dilarang, dan dibubarkan dengan alasan yang tidak berbasis akal sehat. Lalu pemerintah yang mengatakan, oh itu perkara kecil, usah dibesar-besarin. Atau ada orang mengatakan, ya yakin ya ada hal begitu dan menyayangkan hal itu, tetapi tidak melakukan apa-apa. No action, no on, cuma ngomong doang. Ini disebut negara absen, tidak hadir. Pemerintahan berjalan sendiri. Nah, saudara-saudara, Natal sebaliknya. Dia mau menyatakan kehadirannya. Dia mau menyatakan aktivitasnya, menyatakan perlindungannya dan keselamatannya. Dia adalah Allah yang berkarya, bukan berkata. Ada pejabat yang suka berkata-kata, pintar berkata-kata, tetapi tidak ada karyanya. Allah secukupnya berkata-kata. Ya kan, kalau kita lihat Allah itu cuma ngomong segini aja saat kita, secukupnya. Tetapi pekerjaannya terus-menerus sampai hari ini, kata Yesus. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Nah, saudara-saudara, Allah kita bukan Allah sebagaimana sebagian orang menganggap bahwa Tuhan itu setelah menciptakan alam semesta, kemudian duduk di surga, ongkang-ongkang di tempat itu segoyang, membiarkan dunia terserah mengalir mau kemana. Itu sebagian orang percaya Allah seperti itu. Tetapi Allah kita adalah Allah yang aktif, tidak pernah berhenti bekerja. Yang kata Yesus, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Buktinya apa, saudara-saudara? Buktinya hari ini, Dia yang jauh, Sang Khalik, dengan kemahaannya menjadi manusia, yang dikatakan dalam Injil Yohanes, Sang Firman yang menciptakan segala sesuatu, yang menjadikan dari yang ada tidak ada menjadi ada, kemudian datang kepada kita. Firman Tuhan mengatakan begitu, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, kemudian Dia menciptakan dari segala yang ada, dari tiada menjadi ada. Nah, saudara-saudara sekalian, Firman yang dulu kata itu sekarang masuk berinkarnasi menjadi manusia. Dalam ayat 14 dikatakan Firman itu
menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, saudara-saudara sekalian, firman itu mendekat. Bahkan kalau dulu hanya menyapa para nabi dan memperlihatkan kuasa dan kebesarannya melalui alam dan melalui tindakan-tindakan sejarah yang umum, maka di dalam peristiwa Natal, tindakan sang firman itu menjadi sangat khusus, sangat spesial, yaitu dia berinkarnasi, menjelma, bukan reinkarnasi, tetapi menjelma menjadi sama dengan manusia. Bahkan kalau kita melihat kidung tentang nyanyian Allah yang menjadi manusia atau surat Filipi, itu menarik sekali. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ke-8. Dan kalau kita perhatikan, ayat kali kita akan tambahkan ini, kita akan membaca sebentar Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ternyata kidung Allah yang merendahkan diri sedemikian rupa, kalau dibaca secara teliti, ini menarik sekali. Bagaimana Yesus yang setara, sama dengan Allah, dia tidak mempertahankan hak kealahannya, kemudian mengosongkan dirinya, berkenosis, melepaskan semua keakuannya untuk menjadi sama dengan manusia. Bahkan bukan hanya sama dengan manusia, tetapi manusia hamba, bukan manusia terhormat. Bahkan dalam keadaan manusia hamba, dia merendahkan diri sampai taat, sampai mati. Bahkan matinya pun tidak wajar. Lebih rendah lagi, matinya di kayu salib sebagai orang yang terkutuk. Jadi saudara, sebuah kerendahan hati yang amat sangat total dari Allah yang begitu mulia, Allah yang begitu akbar, yang turun sampai tidak bisa direndahkan lagi. Maka saudara-saudara, kadang-kadang saya mendengar orang mengatakan, saya itu merasa terhina sekali loh, sering direndahi. Gimana ya caranya supaya saya tidak bisa direndahkan? Tirulah Yesus. Gimana Pak Pendeta? Tempatkanlah, posisikanlah dirimu di tempat yang paling rendah sampai orang tidak bisa merendahkan dirimu lagi. Maka engkau tidak akan merasa direndahkan orang lain. Ngerti ya? Rendahkan diri kita. Tempatkan diri kita di tempat yang paling rendah sampai orang tidak sanggup lagi merendahkan kita. Kan jadi kita gak rendah. Ngomong apa lo? Gua masih ada di bawah. Tapi kadang-kadang kita orang ngomong sedikit, kita orang tersinggungnya besar sekali. Nah saudara, Allah merendahkan sedemikian rupa. Ini Allah yang memiliki jabatan kemahaan, maha mulia, maha akbar, maha segala maha. Gampang enggak saudara-saudara? Kalau kita orang biasa, jelata, itu gampang merendahkan diri. Biasa memang direndahkan.
jabatan, bahkan jabatan yang paling strategis, tempat duduknya bagi depan itu udah mulai bersungut-sungut. Sungguhnya keluar, tanduknya keluar. Masa saya suruh duduk sama? Pernah saudara-saudara dalam sebuah acara Natal bukan? Kita latihan drama. Baru naskahnya di melatih percakapannya macam-macam. Terus ada ibu-ibu yang mendapat peran figuran, bukan peran utama. Latihan yang akan datang tidak mau. Latihan lagi tidak kelihatan. Lalu saya coba tanya, kenapa? Mau pengaruh? Kenapa? Saya cuma jadi peran pembantu. Maunya jadi peran. Kalau semuanya menjadi pemeran utama gimana? Ya, bikin drama sendiri lah. Nah, saudara-saudara, kalau kita orang biasa, itu gampang. Kita jelata, itu mudah. Tetapi kalau kita orang yang lebih tinggi, kemudian direndahkan, rasanya setengah mati. Bayangkan Allah. Bagi Allah gampang nggak saudara-saudara merendahkan diri? Kita mungkin berpikirnya, Allah mau gampang aja, bisa aja berbuat seperti itu. Enggak saudara-saudara. Allah pun bergumul. Alkitab mengatakan apa? Allah mendamaikan dirinya. Gak gampang begitu Allah. Mendamaikan dirinya supaya dunia didamaikan. Menerima keadaan itu dari yang tidak terbatas menjadi makhluk yang terbatas, dari yang ilahi menjadi manusiawi. Itu kan susah. Ya, tidak gampang itu. Jangan kita pikir wah Allah itu gampang jadi manusia, tinggal jadi manusia enak aja. Turun derajatnya, amat sangat rendah. Menjadi manusia, bukan manusia pada umumnya, bukan manusia terhormat. Semua kelahiran Yesus saja kenapa ke istana Herodes, tapi di Palu. Kenapa yang kumpul juga orang biasa, para gembala, bukan pembesar. Hidupnya juga di desa Nazaret. Kenapa bukan di Yerusalem? Pekerjaan Yesus dimulai juga dari Galilea, kota yang terkenal banyak premannya, kota yang tidak nyaman. Kenapa bukan di Yerusalem? Hanya matinya. Jadi kalau kita melihat di dalam Injil, Allah yang betul-betul merendahkan diri, bukan hanya kelahirannya, kematiannya pun sangat-sangat mengenaskan. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah Allah. Di dalam Natal, Allah mendekat, bahkan mendekat kita dengan cinta yang tanpa batas. Melalui Natal inilah manusia tidak hanya memahami dan meyakini kebesaran Allah, tetapi juga meyakini akan kemanusiaan Allah di dalam Yesus Kristus yang jauh menjadi dekat, yang ilahi menjadi manusia. Tadi di dalam berita anugerah dikatakan di dalam Kristus kita yang dulu jauh kemudian menjadi dekat oleh darah Kristus, yang dahulu dipisahkan oleh dosa kemudian menjadi berjumpa dengan Allah dalam kasih karunia. Nah, saudara, begitu yang terjadi pada Natal. Lalu apa respon yang ideal? Apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita mendengar, ketika kita mengalami Allah yang
besar menjadi kecil itu. Kalau Allah yang ilahi saja mau dan bersedia menjadi manusiawi, Dia yang akbar mau berakrab-akrab dengan manusia yang kecil, maka respon yang ideal, tanggapan yang paling baik yang semestinya adalah sesudah Natal orang beriman harus berubah. Yang dahulu sok-sokan, saya ini senior loh, saya ini pendeta loh, saya ini penatua loh, saya ini diakan loh, saya ini pengurus komisi loh, saya ini paling penting. Waktu di wartawan di SIR ya, mungkin saudara ada yang lihat drama di SIR itu lumayan bagus itu, bagus lah ya, lumayan bagus. Muncul satu orang yang bilang, saya yang paling penting, dia bisa membuat ini, lalu muncul lagi mengatakan hal yang sama. Nah, saudara-saudara sekalian, saya drama itu tidak ditutup dengan yang paling penting siapa. Sebetulnya bagus, karena ngajak kita untuk berefleksi. Bahwa kadang-kadang dan seringkali kita seperti itu, merasa yang paling penting usaha ini, merasa yang paling penting di gereja ini, merasa yang paling penting di komisi ini. Nah, ketika melihat menghayati Natal, maka kita harus berubah. Semua itu penting, iya kan? Hari ini hebat. Pernah ya dengan perumpamaan ini ya? Oh, saya ini paling penting, lucu. Oh, saya ini paling penting. Oh, ini dari manis ini, semua cincin di sini. Lalu yang ini kecil, siapa bilang? Ini siapa mobil? Ya, dan untuk menyembah Allah kan harus ini. Baik, kapan-kapan saya cerita ini. Nah, saudara-saudara, artinya kita harus berubah. Yaitu harus saling dekat. Semua itu menjadi penting. Dan oleh karena penting, maka tidak ada yang merasa paling penting di gereja ini. Tetapi kita semua itu penting. Harus ada perubahan setelah Natal. Berubah bukan untuk memberatkan, tapi untuk menyatukan. Kita harus beda setelah Natal. Beda bukan untuk membedakan atas nama apapun, atas nama suku, atas nama budaya, tetapi untuk menerima perbedaan, untuk memahami perbedaan dan menghargai perbedaan. Saudara-saudara, perbedaan itu adalah rahmat. Benar kan? Kita banyak berbeda dan tidak bisa disatu-satukan. Tetapi perbedaan itu rahmat. Kalau kita saling menghargai. Suami istri yang setiap kali bertengkar bingung. Padahal bertengkar itu saudara baik atau buruk? Berbeda pendapat. Kadang-kadang itu orang berpikir bahwa orang itu tidak pernah akur, berbeda pendapat, bertengkar. Coba kita perhatikan, refleksikan. Saya tidak ingin ajak saudara-saudara untuk bertengkar di rumah. Tetapi orang yang bertengkar itu selalu karena dekat. Ada nggak orang yang bertengkar karena jauh hidupnya, kejauhan? Kadang-kadang saya bangga sekali Pak Pendeta di rumah nggak pernah bertengkar, oh ya? Hebat dia nggak pernah bertengkar, tapi seberapa jauh Bapak dari kedekatannya? Jangan-jangan yang satu itu tidak mau berbeda pendapat, apalagi kalau pendapatannya beda. Terutama istrinya yang bekerja gajinya lebih besar. Ya. Jadi orang tidak bertengkar
tentu karena dekat. Tetapi karena yang satu ngalah, ditekan-tekan, dan segala daripada berkelahi, daripada bertambah. Tapi dia menderita. Ada nggak? Nah, kalau kita bertengkar, beda pendapat, ya nggak apa-apa. Bertengkar itu bukan berarti jelek. Asal perbedaan itu kan bisa dibicarakan. Dibicarakan kan tidak terlalu harus dengan berantem. Ya, bisa berantem pendapat boleh, berantem perdebatan juga boleh. Yang penting jangan berantem pribadi. Jadi konflik pendapat silakan. Sekeras-kerasnya konflik pendapat namanya pendapat. Tetapi asal jangan moyangnya bawa-bawa, banyak opungnya bawa-bawa, dasar opungnya, dasar bangun, dibawa-bawa semua. Itu kan menyakitkan. Ya kan? Jadi asal dihargai pendapatmu gimana? Mari kita bicara. Aku mengerti, aku memahami pendapatmu, aku menghargai pendapatmu. Mari kita hidup dalam perbedaan dengan tetap menghargai yang berbeda. Itu kita bisa membuat hidup bisa bersama-sama dalam perbedaan. Nah, saudara-saudara sekalian, Natal harus membuat kita lain sepulang dari gereja. Bukan oleh karena kita punya kelainan, tetapi oleh karena kualitas hidup kita yang berubah, yang berbeda. Kalau dahulu kemarin jauh dari Allah, setelah Natal kita dekat. Kemarin jauh dari sesama, sesudah Natal, mari kita gandeng-gandengan. Mari kita gendong-gendongan kalau perlu. Tetapi asal jangan gendeng-gendengan. Tahu bahasa Jawa ya? Tahu nggak? Gandeng-gandengan, tahu ya? Tahu ya. Gendong-gendongan, saling gendong-gendongan, tahu ya? Asal jangan gendeng-gendengan. Harus mulai sesudah Natal. Jangan sama saja. Karena kalau sama aja apa artinya Natal? Tiap tahun, puluhan tahun kita merayakan Natal, apa bedanya? Kemarin dengan sekarang, dulu dengan sekarang, kok sama aja. Jemaatnya sama aja. Tiap tahun merayakan Natal. Nah, saudara-saudara sekalian, Allah sudah mendekat. Mampukah kita juga melekat satu sama lain? Melekat pada Allah, dekat pada manusia. Amin.
karunia Tuhan yang bertujuan untuk mengampuni dan menyelamatkan. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus karena di hari-hari ini kami merayakan mengingat kembali kelahiran-Mu dan tujuan kelahiran-Mu yang menyelamatkan kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Mu yang boleh kami dengarkan, kami renungkan bersama. Kami jemaat Tuhan di POP GPM ini semakin melekat dengan Engkau di dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Roh-Mu yang kudus terus bekerja dalam setiap dari jemaat-Mu di tempat itu agar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapa di surga, di pagi hari ini Tuhan, di kesempatan yang baik ini kami juga Tuhan ingin berdoa syafaat ya Tuhan Yesus Kristus. Kami ingin berdoa bagi negara kami Indonesia ya Tuhan. Kami mohon awalan bagi negara kami Tuhan Yesus Kristus. Di masa mendatang Tuhan kami akan diadakan pemilu ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapa Engkau yang memberikan setiap anak-anak Tuhan seluruh penjuru Indonesia ya Tuhan Yesus Kristus agar dapat memilih pemimpin yang terbaik, pemimpin yang tepat sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, bersyukur untuk perusahaan Sugar Group Companies di mana Tuhan izinkan hingga saat ini kami boleh menikmati berkat Tuhan, menikmati proses Tuhan dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah Bapa melalui perusahaan ini juga Tuhan, setiap umat-Mu, anak-anak Tuhan yang ada di perusahaan ini Tuhan boleh menikmati sukacita dan berkat daripada Engkau melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan. Karena Tuhan Yesus memberkati perusahaan ini Tuhan, memberkati pemilik perusahaan ini juga Tuhan Yesus Kristus, semakin memberikan hikmat kebiasaan dalam mengelola perusahaan yang Tuhan percayakan ini dengan lebih baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa saat ini untuk pekabaran Injil yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan baik melalui gereja, lembaga atau yayasan Kristen. Engkau kiranya Tuhan Yesus yang boleh bekerja agar setiap orang-orang yang belum terjamah oleh kasih-Mu Tuhan dapat merasakan betapa besarnya kasih yang telah Engkau tunjukkan melalui kelahiran-Mu hingga kematian ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapa Engkau juga Tuhan yang menggerakkan setiap anak-anak Tuhan untuk mewartakan Injil ini dan setiap orang yang rindu boleh dipuaskan hatinya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk setiap pelayanan yang Tuhan izinkan boleh ada di tempat ini di POP GPM ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh memilih hamba-hamba-Mu untuk menjadi majelis-majelis di gereja ini Tuhan. Kami mohon Engkau Tuhan yang terus memberkati pelayanan para hamba-hamba-Mu dan juga gembala jemaat Tuhan ini juga Tuhan agar terus bersatu hati di dalam melayani Engkau, terus bergandengan tangan untuk membangun jemaat-Mu Tuhan dengan tujuan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus di surga. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di POP GPM ini ya Tuhan Yesus Kristus. Bagi anak-anak sekolah baik dari taman anak-anak hingga perguruan tinggi yang ada di dalam site GPM ini maupun yang ada di luar site ya Tuhan. Mohon Tuhan Yesus boleh terus memberkati setiap anak-anak dari jemaat-jemaat-Mu di POP GPM ini Tuhan agar dalam pendidikannya anak-anak-Mu juga Tuhan boleh menyelesaikan melewati masa pendidikannya dengan baik dan memberikan hasil
pasangan hidup. Kami mohon Engkau Tuhan yang boleh turut campur tangan di dalam setiap pergumulan para pemuda-pemudi di tempat ini ya Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan kiranya boleh berikan pekerjaan yang tepat, yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat dikembangkan dan memuliakan nama Tuhan Yesus surga. Yang saya sedang bergumul untuk mencari, mendoakan pasangan hidup. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang boleh menunjukkan pasangan yang tepat, yang sepadan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa, mengucap syukur di pagi hari ini bahwa saudara kami, Ibu Agnesia, dengan pertolongan Tuhan telah melahirkan anaknya yang pertama, dan ibu dan anak dalam keadaan sehat. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang boleh terus memberkati pemulihan kesehatan bagi Ibu Agnesia di dalam pasca kelahirannya Tuhan Yesus Kristus, sehingga boleh pulih dan menikmati bersamaan dengan buah hatinya yang baru lagi bersama keluarga besarnya Tuhan. Dan kami terus mendoakan ibu-ibu yang lainnya Tuhan yang saat ini masih sedang mengandung, untuk Ibu Hotna, Ibu Sepi dan juga Ibu Ranto, semuanya mohon Tuhan Yesus Kristus yang menunjukkan belas kasih-Mu untuk senantiasa memberkati kesehatan para ibu-ibu kami terkasih ini Tuhan di dalam melewati masa-masa kehamilannya. Berikan kekuatan dan penyerahan penuh kepada-Mu Tuhan. Berkati juga pasangan dari ibu-ibu kami terkasih Tuhan untuk boleh terus mendampingi selama masa kehamilan ini, sehingga dan dalam masa kehamilan ini juga Tuhan boleh menikmati kasih Tuhan dan bersukacita karena lawatan Tuhan dalam keluarga ini. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam masa pemulihan. Mohon Tuhan memberkati Ibu Widiawati, ibunda dari Ibu Yohana, ibunda dari saudara Samuel Tuhan. Mohon Tuhan Yesus Kristus dengan kuat kuasa Tuhan menunjukkan belas kasihan-Mu Tuhan, boleh memberikan kesembuhan yang total bagi saudara-saudara kami ini Tuhan, bagi hamba-hamba-Mu ini, sehingga mereka juga Tuhan boleh menikmati sukacita atas penyembuhan yang Tuhan kerjakan atas mereka Yesus. Begitu juga untuk pemulihan Bahanas, Bahan Itu dan juga Bapak Osman, serta jemaat-jemaat yang lainnya Tuhan yang saat ini sedang dalam masa pemulihan dari sakit penyakit yang dideritanya. Tuhan Yesus yang boleh memberkati, Tuhan Yesus yang boleh terus bekerja dan berkarya di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk jemaat-jemaat Tuhan yang boleh hadir pagi hari ini di dalam ibadah ini, dari anak-anak hingga jemaat Tuhan yang lanjut usia. Kami bersyukur kami dapat menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau Tuhan. Kami dapat menikmati firman-Mu yang menunjukkan kebaikan kami. Biarlah Tuhan di pagi hari ini jemaat-Mu dapat pulang ketika selesai ibadah ini dan menikmati sukacita karena firman Tuhan yang boleh dibawa memuaskan dan mengenyangkan setiap jiwa-jiwa yang haus. Terima kasih kepada surga. Kami akhiri doa syafaat kami ini Tuhan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari bala yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai umat yang bersyukur, kita disebutkan untuk memberikan persembahan dengan persembahan dari Matius 2 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembahnya. Mereka pun membuka 4 harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa seharusnya kita menjadi keluarga Kristen dan yang dengan segenap hati menyembah dan mempersembahkan yang terbaik dari hidup kita bagi Tuhan.
kita akan diiringi dari KJ 101 Allah layak berkumandang. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Seperti puji-pujian yang kami nyanyikan ya Tuhan, Gloria in excelsis Deo. Puji syukur dan hormat dipersembahkan hanya kepada Tuhan saja, karena Allah yang layak menerima semuanya. Sembah syukur kami yang sudah Tuhan berikan dalam wujud persembahan ini Tuhan, layakkan Tuhan, berkati Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati mereka yang memberi, berkati mereka yang belum bisa memberi. Biar semuanya kami mengingat dan menghitung-hitung segala kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh berlimpah syukur dan pujian. Terpujilah nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan duduk, waktu jemaat disampaikan oleh Bapak Anies. Salam untuk kita semua. Perhatiannya kami wartakan jemaat pada saat ini. Pertama, segenap majelis jemaat OVPM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes atas pelayanan pada pagi hari ini, dan juga para
pelayan Tuhan yang ambil bagian pada ibadah saat ini. Yang pertama, persembahan untuk minggu depan akan diadakan satu kali untuk kas gereja. Yang kedua, ibadah Natal tanggal 25 Desember 2023 tentunya diadakan pukul 9, dan kami ulangi besok tanggal 25 perayaan Natal kita di gereja ini tanggal 25 dimulai pukul 9.00, bukan 9.30 ya, tapi pukul 9.00. Dan ibadah minggu pagi untuk tanggal 31 Desember 2023 diadakan juga pukul 9.00. Kami ulang, dan di hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 diadakan pukul 9.00. Yang keempat, ibadah malam tahun dan kebersamaan diadakan pada tanggal 31 Desember 2023 pada pukul 23.00 di gereja. Bagi Bapak Ibu yang mau kita untuk bersama beribadah untuk tahun di gereja ini, kita mulai pukul 23 atau 11 malam. Yang kelima, telah dibuka program bantuan pendidikan untuk anak-anak jemaat yang sekolah di luar STAI. Program bantuan ini ditujukan untuk anak dengan tingkat pendidikan SMA atau SMK, D3 atau S1 dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan orang tua sebagai tenaga harian di PD GWN. Pekerjaan orang tua sebagai tenaga harian di PD GWN. Yang kedua, bantuan hanya diperuntukkan bagi satu anak per keluarga. Bantuan hanya diperuntukkan bagi satu anak per keluarga. Yang ketiga, mengumpulkan surat keterangan aktif kuliah ataupun sekolah atau kartu mahasiswa pelajar. Yang keempat, menghubungi komisi diakonia atau komisi BWG. Yang kelima, mengisi formulir pendaftaran pada link berikut yang tercantum di Sangkatala. Yang keenam, data masuk paling lambat 31 Desember 2023. 6. Pendaftaran CD telah dibuka pada 5 November 2023. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan pada setiap ibadah minggu pagi dengan melampirkan surat baptis katekisasi. Persiapan CD akan dimulai pada bulan Januari sampai Juni 2024. Yang ke-8, Majelis OGPM mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Himbauan Majelis: jagalah kebersihan gereja dan sekitarnya, serta buang sampah di tempat yang sudah disediakan. Dan jadwal kegiatan sepekan tentunya pada tanggal 25 Desember yaitu ibadah Natal, pelayan firman yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andi Kames dengan liturgos Ibu Mary, pemusiknya Bang Rian. Untuk tanggal 27 Desember pukul 19 menit atau 7 malam akan diadakan doa syafaat
pelayan firman-Nya oleh Bapak Pendeta Andi Yohanes dan liturgosnya Bu Risma, musiknya Bapak Siswa. Untuk hari Rabu tanggal 28 ada sermon persiapan pelayanan hari Minggu. Dan di hari Minggu 31 akan diadakan ibadah malam tahun baru seperti yang sudah kami bacakan tadi, pukul 23 atau jam 11 malam. Dengan pelayanan Minggu 31 Desember pelayan firman oleh Bapak Pendeta Andi Yohanes, dan di malam tahun baru juga oleh Bapak Pendeta Andi Yohanes. Untuk di hari Minggunya imam dan dua syafaat oleh Pendeta Daud Sulaksono. Liturgosnya Ibu Mary, musik Bapak Sahaman, warta jemaat diagenkan dulu untuk hari ini. Bagi Bapak Ibu yang berhalangan dapat menghubungi komisi ibadah di Omega atau Mamuseri. Ya, mungkin jika ada nanti perubahan di antara yang ada di Sangkakala dan tidak wartakan atau yang dilakukan melalui web. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Kanus. Tiba saatnya ibadah kita di penghujung. Bapak Ibu sekalian selalu atau bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian kita. Mengucapkan dengan penuh sukacita memberikan kabar baik bagi sesama. Kita mau menyanyikan lagu Muliakanlah. Ooh.
kita saling melekat satu sama lain, agar perintah Natal ini kita bawa dengan sukacita dan kita saksikan tidak manapun kita berada. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Shalom Bu. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih.